Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pengurusan rutin kita setiap malam Kamis untuk membahas hal-hal penting yang berkenaan dengan tafsir Al-Quran, dan juga salah satunya kita bahas tentang fadilah amal. Kali ini kita sarankan akan mengkaji kembali surat Yasin yang sebelumnya telah kita bahas 83 ayat. Kali ini kita ulang kembali dari ayat pertama. Nantinya mohon disimak baik-baik. Kami mohon pada Allah Subhanahu wa taala mungkin Bapak dan Ibu-ibu mendapatkan hidayah dan taufik untuk ditunjukkan terus kepada jalan yang lurus, senantiasa dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dijauhkan juga dari kesesatan, dan mungkin berada terus di jalan shiratal mustaqim, jalannya Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan mungkin kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Malam hari ini kita akan membahas surat Yasin ayat yang pertama, yaitu yang kita sebut dengan cuma 2 huruf saja yang kita bahas, yang kita sebut dengan huruf muqatta'ah, yaitu huruf muqatta'ah. Yasin ini sama seperti yang kita temukan pada alif lam mim atau shad atau nun atau qaf ha mim kaf ha ya ain shad. Kita cuma bahas satu ayat ini terlebih dahulu, lalu kita akan lihat apa isi kandungan saking surat Yasin. Surat Yasin secara umum itu mengkaji tentang apa saja, lalu keutamaan surat Yasin, sampai pembahasan tambahan arti dari huruf muqatta'ah, yaitu arti dari Yasin tadi, dan juga apakah Yasin ini termasuk nama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Mungkin nanti semuanya diberikan kepahaman ya tentang apa yang nanti dibahas di kesempatan kali ini. Monggo Sedi dibaca ayat pertama, lanjut langsung penjelasan umum surat Yasin. Yasin. Penjelasan umum surat Yasin. Surat Yasin termasuk surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Terdiri dari 83 ayat, surat dengan nomor urut 36 dalam Al-Quran. Ayat-ayatnya pendek dan sangat mengena di hati orang beriman. Pembahasan utama adalah seperti pembahasan surah-surah Makkiyah umumnya, yaitu berbicara tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan akibat orang-orang yang mendustakannya. Problematika yang menjadi pokok utama dalam surah ini adalah masalah kebangkitan dan hari kiamat. Baik, kita lihat ayat pertama, Yasin. Aturannya ketika kita membaca
kalau ini kita tilawah, tujuannya tilawah nih, bukan seperti saya paparkan di sini dalam ceramah. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sedang tilawah Al-Quran, yang pertama diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kata, kalau lebih-lebih lagi kalau menyentuh Al-Quran secara langsung, Nabi SAW bersabda, la yamussul Quran illa tahir. Juga Allah berfirman, la yamussuhu illa mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, kata Nabi SAW. Kemudian juga ada ayat yang menyebutkan yang menyentuhnya orang-orang yang disucikan, mereka yang disucikan. Makanya di sini disebutkan kalau kita mau membaca Al-Quran berarti dalam keadaan suci. Kalau itu hadas kecil berarti kita berwudu, kalau itu hadas besar berarti kita mandi terlebih dahulu baru membaca Al-Quran. Terutama ketika menyentuhnya diwajibkan untuk bersuci. Lalu ketika mengawalinya, kalau bapak ibu-ibu itu membaca Al-Quran, maka mulailah dengan bacaan ta'awuz. Pripun ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu mengawali, baik kita baca nanti di awal surat atau kita baca di pertengahan surat, cuma melanjutkan dari yang sebelumnya. Ya, kita baca seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini ada beberapa versi, ibu-ibu, bapak sekalian, ada 3 cara baca. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kita tambahkan dengan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga lebih lengkap lagi, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Jadi ada 3 cara membaca ta'awuz. Ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang kedua, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ada yang ketiga, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Kemudian setelah baca ta'awudz, kalau kita mulai dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Semua awal surat dalam Al-Quran kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah, dikarenakan surat At-Taubah itu membicarakan tentang tiang munafik. Karena membicarakan tentang tiang munafik tidak perlu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka bapak ibu-ibu ketika lihat dalam Al-Quran, ketika membaca surat At-Taubah tidak ada di situ kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lalu maksud pada ayat pertama tanpa Bismillah. Karena ngapain kita nyebut Bismillah untuk orang-orang munafik? Karena surat At-Taubah, nama lainnya juga Baro'ah, semuanya itu membicarakan tentang orang-orang munafik. Nah, lalu di sini kita masuk pada ayatnya tadi, Yasin. Apa artinya? Di sini tidak diterjemahkan, namun cuma ditulis Yasin. Nanti maknanya akan kita lihat. Nah, sekarang Bapak Ibu-ibu perhatikan surat Yasin ini kalau kita renungkan. Kalau yakin Bapak Ibu-ibu sebagian besar itu sudah hafal surat Yasin. Betul apa mboten? Betul nggih? Sudah hafal surat Yasin. Kalau kita renungkan baik-baik Bapak Ibu-ibu sekalian, ingat surat ini yang pertama surat Makkiyah. Makkiyah itu artinya diturunkan sebelum hijrah. Terdiri dari 83 ayat. Nomor urutnya dalam Al-Quran berada pada nomor urut 36. Ingat Bapak Ibu-ibu, untuk urutan Al-Quran itu nggak usah ditanya. Itu dapat dari mana? Itu sudah ijma. Sudah sepakat para ulama. Ketika menyusun Al-Quran, semua sudah sepakati urutannya dari Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, seterusnya sampai yang terakhir surat apa? An-Nas.
Itu sudah urutannya seperti itu. Nggak bisa dibolak-balik. Ini urutan berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama, para sahabat dulu menyusun Al-Quran, mereka urutkan seperti itu. Sedangkan surat Yasin itu berada pada nomor urut 36. Nah, kandungannya di sini kalau kita renungkan baik-baik surat Yasin, itu nanti mengena di hati. Ada pembahasan yang utama di sini, sama seperti surat-surat Makkiyah. Tipe atau model surat Makkiyah biasanya suratnya pendek-pendek atau ayatnya pendek-pendek. Lihat di juz 30 itu semuanya surat Makkiyah. Amma yatasaalun. Ayatnya pendek. Walaupun di situ nanti ya, keseluruhan surat An-Naba itu sekitar 1,5 halaman. Namun ayatnya itu pendek. Beda kalau jenengan bandingkan dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ayatnya panjang. Jumlah ayatnya banyak, ayatnya juga panjang-panjang. Beda dengan ya juz 30, 29, 28, 27 itu rata-rata dengan ayat-ayat yang sifatnya pendek. Maka kalau mau dihafal, sebenarnya hafal untuk ayat-ayat yang pendek ini lebih berat. Dikarenakan ayatnya mirip-mirip. Ya. Ayatnya mirip. Ada kalimat yang nanti berulang. Faulaika humul fasikun. Nanti ada lagi yang sama. Faulaika humul zalimun. Berulang. Ada yang mirip-mirip seperti itu. Nanti ada yang cuma beda hurufnya saja ada. Itu ditemukan pada ayat-ayat yang pendek. Sehingga lebih berat. Karena nanti kita bingungkan nanti ayat yang ini mirip dengan ayat yang sana itu seperti apa. Bahkan untuk ayat yang berurutan pun itu nanti ada yang berbeda. Maka lebih berat kalau menghafal juz yang ayat-ayatnya pendek dibandingkan dengan surat Al-Baqarah. Ya, dibandingkan dengan surat Al-Baqarah. Mungkin orang menghafal surat Al-Baqarah lebih cepat dibandingkan dia hafal juz 29, 30, 28 dan seterusnya. Lalu di sini membahas tentang tauhid. Ada tauhid rububiyah. Kita yakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya. Ada juga membahas tauhid uluhiyah. Tentang masalah syirik dibahas juga di sini di ayat-ayat terakhir saking surat Yasin. Juga dibahas tentang hari kiamat. Bapak ibu-ibu bisa temukan masalah kiamat juga dibicarakan dalam surat Yasin. Bahkan kita dulu pernah membahas tanda-tanda kiamat sampai 50 tanda yang itu sudah muncul dan ada yang belum terjadi atau terus berulang. Kita sudah pernah bahas sampai 50 tanda-tanda kiamat. Itu dibahas juga dalam surat Yasin. Jadi kesimpulannya, kalau orang renungkan surat Yasin baik-baik, dia jadi hamba yang bertauhid. Kalau dia renungkan surat Yasin baik-baik, dia jadi hamba yang tidak berbuat syirik. Namun beda kalau orang itu tidak renungkan isi surat ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia tidak renungkan baik-baik isi surat Yasin, jadi orang yang jauh dari tauhid, jadi orang yang nekat berbuat syirik, jadi orang yang terus berada dalam kejahiliahan. Itu kalau tidak dipelajari, tidak direnungkan, cuma mau cotok. Maka ini perlu kita kaji. Ya, kita kaji ulang lagi di 83 ayat yang ada. Ya, mungkin nanti diberi kelancaran kita menghatamkan lagi surat ya Yasin. Sekarang kita lihat keutamaan surat Yasin. Yang nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat ya keutamaan-keutamaan yang ada dan nanti ada kesimpulannya. Tolong nanti semua melihat ini baik-baik, renungkan baik-baik, walaupun nanti mungkin ada yang merasa berat di hati. Ya, karena ini pembahasan berat ini masalah ini. Makanya saya tadi awali di awal pembahasan tadi, mungkin Allah beri taufik dan hidayah. Ya, karena pembahasan keutamaan surat Yasin ini berat sekali bagi saya untuk membahasnya. Nanti kita lihat apa yang dimaksud. Monggo dibaca. Keutamaan surah Yasin. Pertama, surah Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Disebut apa? Jantungnya Al-Quran. Kita lihat dulu hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Segala sesuatu memiliki jantung. Jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah akan mencatat baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Baik. Lihat hadisnya riwayat Tirmizi. Inna likulli syai'in qalban. Segala sesuatu itu punya jantung. Hewan juga punya jantung. Manusia punya jantung. Jantungnya ini berarti jadi pokok. Kalau jantungnya lepas, mati. Maka Al-Quran itu punya jantungnya. Jantungnya itu adalah pada surat Yasin. Kata hadis ini sebutkan, siapa yang membaca surat Yasin dicatat baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab jami'nya, Jami' At-Tirmizi. Lihat komentarnya di sini, dibaca. Hadis ini dhaif. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Tirmizi, di mana beliau berkata, hadis ini gharib. Kami tidak mengenalnya kecuali dari hadis Humaid bin Abdurrahman, dan di Basrah tidak mereka ketahui kecuali dari hadis Qatadah dari jalur ini. Harun Abu Muhammad adalah syekh majhul atau tidak dikenal. Imam Tirmizi juga mengatakan bahwa hadis ini ada dari jalur Abu Bakar As-Siddiq. Namun dari sisi sanad hadis ini dhaif. Juga hadis ini terdapat dari Abu Hurairah. Baik, berarti ada 3 jalur. Yang pertama itu dari jalur Anas bin Malik. Kemudian ada sahabat juga dari Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga dari Abu Hurairah. Semua riwayatnya itu dhaif. Maka di sini kok kenapa ada hadis sahih, ada hadis dhaif? Bapak Ibu perhatikan. Ada ulama yang koleksi hadis itu cuma mengumpulkan hadis yang sahih saja. Seperti siapa? Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Namun ada ulama-ulama yang sengaja kumpulkan hadis macam-macam. Dikumpulkan dalam satu kitab. Ada namanya kitab Jami' At-Tirmizi, ada kitab Sunan Abi Dawud, ada kitab namanya Sunan Ibnu Majah, ada kitab namanya Sunan An-Nasai, ada kitab yang namanya Musnad Imam Ahmad. Masing-masing penamaan itu punya tujuan masing-masing. Kalau kitab Sunan itu pembahasannya fikih. Kalau kitab Jami' Tirmizi berarti lebih luas daripada sekedar bahasan fikih saja. Kalau Musnad Imam Ahmad itu mengumpulkan hadis berdasarkan nama sahabat. Jadi kalau Musnad Imam Ahmad Abu Hurairah, berarti semua itu hadisnya dari Abu Hurairah. Abu Bakar As-Siddiq, oh berarti semua hadisnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Dikumpulkan oleh Imam Ahmad seperti itu kategorinya. Jadi pengelompokannya beda-beda. Maka ada ulama cuma mengumpulkan saja. Dia campur situ hadis sahih, hadis yang bisa kita pakai, atau di bawah sahih masih bisa dipakai juga, hadis hasan namanya. Namun ada juga yang mengumpulkan hadis dhaif. Apa tujuannya? Di antara tujuannya Imam Tirmizi masukkan di situ untuk menunjukkan bagaimanakah hadis ini dinilai oleh para ulama. Dia sengaja menyebutkan biar kita tahu bahwasanya hadis ini bermasalah. Berarti kesimpulannya hadis yang menyatakan Yasin adalah jantungnya Al-Quran itu adalah hadis yang bermasalah. Yang ada yang pernah kita dengar surat Al-Ikhlas itu nilainya 1/3 dari Al-Quran. Ini sahih. Al-Ikhlas itu nilainya 1/3 dari Al-Quran. Artinya apa? Isi Al-Quran 1/3-nya ada dalam surat Al-Ikhlas, atau surat Al-Ikhlas membicarakan tentang Allah. Dan Al-Quran cuma berisi 3 hal. Membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang hukum, membicarakan tentang kisah-kisah. Membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang hukum, membicarakan tentang kisah-kisah. Membicarakan tentang Allah ada dalam surat Al-Ikhlas. Makanya disebut sulusul Quran, 1/3 Al-Quran. Sekarang lihat keutamaan yang kedua. Membaca surah Yasin pada orang yang akan mati. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakanlah surah Yasin pada orang yang hampir mati di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Taib.
Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin pada orang-orang yang akan mati di antara kalian. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam amal Al-Yawm wal Lailah. Hadis ini kesimpulannya apa? Dibaca. Hadis ini dhaif. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif sebagaimana dalam Takhrij Sunan Abi Daud. Baik. Hadis ini dhaif. Ya, artinya hadisnya bermasalah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang menilai di sini, ini ulama belakangan, Al-Hafidz Abu Thahir, yang dulunya juga ada disebutkan oleh ulama-ulama yang lainnya. Jadi kesimpulannya hadis ini tidak bisa dipakai. Terus di bawahnya lanjutkan. Sebenarnya sudah cukup dengan mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat La ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ingatkanlah atau talkinkanlah pada orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ingatkanlah atau tuntunlah orang yang mau mati di antara kalian. Talkinkanlah di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Karena kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya ketika dia akan mati adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Saya ulang, siapa yang akhir perkataannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Berarti ini jadi tuntunan kalau ada yang mau meninggal dunia, orang-orang sekitarnya, kerabatnya, atau ada kiai, atau ada ustadz situ, talkinkanlah bacaan la ilaha illallah. Jika yang akan mati ini sudah ucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh ngajak ngobrol setelah itu. Ya, tidak boleh ngajak ngobrol lagi. Namun kalau simbah ini malah ngobrol lagi, wah lemah kulo gimana? Berarti ngobrol kan? Nih, maka ditalkinkan lagi wisbah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia ngobrol lagi, wah putuku gimana? Talkinkan lagi la ilaha illallah. Terus seperti itu, jadikan kalimat penutupnya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka nggak usah ada yang ngajak ngobrol lagi setelah itu, sebagaimana kata Imam Nawawi. Jadi kalau ini dijadikan kalimat terakhir, maka jadikan ini kalimat terakhir biar nanti dapat jaminan masuk surga. Hadis ini lebih sahih daripada tadi, bacakanlah Yasin pada orang yang akan mati di antara kalian. Terus yang ketiga, keutamaan surah Yasin dibaca di malam hari dan ketika masuk kubur. Nah, lihat hadis-hadisnya. Barang siapa yang waktu malamnya membaca surah Yasin, maka dia akan diampuni pada pagi harinya. Siapa yang baca surat Yasin malam hari, di pagi harinya akan diampuni. Dua. Barang siapa selalu membaca Yasin pada setiap malam, kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan syahid. Man dawama ala qiraatiha kulla lailatin summa mata syahidan. Siapa yang rutinkan baca Yasin di malam hari, maka nanti dia akan mati syahid. Terus, barang siapa yang masuk kuburan dan membaca surah Yasin, maka pada hari itu akan diringankan siksa mereka para penghuni kubur, dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita masuk pemakaman, bacakanlah surat Yasin, maka pada hari itu akan diringankan siksa mereka, yaitu penghuni kubur tadi akan diringankan siksanya. Dan orang yang membaca tadi juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang ada di dalamnya. Baca komentarnya. Hadis-hadis di atas dhaif. Silakan lihat kitab Al-Mawdu'at karangan Ibnu Al-Jauzi. Nah, hadis-hadis di atas, 3 hadis tadi adalah hadis yang dhaif. Kok dhaif terus? Ya lihat lanjutannya lagi, urung rampung. Keempat, surah Yasin tergantung niat membacanya. Surah Yasin tergantung niat membacanya, yaitu disebutkan dalam hadis Yasin 5 quri'at lahu
Yasin tergantung niatan orang yang ingin membacanya. Kalau ingin sembuh dari penyakit, bacalah surat Yasin. Kalau ingin mati, bacakanlah juga surat Yasin. Kalau masuk kubur, bacakanlah juga surat Yasin, dan seterusnya. Tergantung niatan orang yang baca. Pinginnya apa? Berarti kalau saya pingin sugih, baca surat Yasin, baca komentarnya. Imam Sakhawi rahimahullah mengomentari hadis ini. Tidak ada asalnya hadis dengan redaksi seperti ini. Hadis seperti ini tidak ada asalnya, dikatakan oleh Imam Sakhawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah, juga dikatakan oleh ulama lainnya. Ya, ini hadis ini tidak ada asalnya seperti itu. Berarti hadisnya juga adalah hadis yang dhaif. Terus kesimpulannya, hadis keutamaan surah Yasin semuanya lemah atau dhaif. Terus dibaca keterangannya. Setelah menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan surah Yasin dan juga menukil pernyataan dari Ibnu Katsir, Syekh Mustafa Al-Adawi menyatakan bahwa hadis yang membicarakan tentang keutamaan surah Yasin semuanya dhaif. Bahkan kebanyakannya maudhu', lebih parah dari dhaif, karena yang meriwayatkan adalah para pendusta. Baik, kesimpulannya semua hadis yang membicarakan keutamaan surah Yasin adalah hadis yang dhaif. Bahkan para ulama katakan mayoritasnya maudhu'. Maudhu' itu lebih parah daripada dhaif. Kalau dhaif itu ada yang punya hafalan lemah. Kalau maudhu' itu perawinya diantaranya adalah ada orang yang berdusta. Berarti kesimpulannya gimana? Ya, berarti surat Yasin nggak perlu dibaca? Perlu dibaca nggak? Atau surat Yasin kita keluarkan dari Al-Quran saja, nggak usah ada surat Yasin dalam Al-Quran, karena seluruh hadisnya adalah hadis ya dhaif. Pripun Pak? Hah? Gimana? Surat Yasinnya dihapus saja dalam Al-Quran? Nah, lihat. Ini kita lagi bahas keutamaan surah Yasin. Bukan berarti bapak ibu-ibu nggak boleh baca surah Yasin. Baca silahkan. Namun kalau yakini keutamaannya, Yasin jantung Al-Quran, hadisnya tidak benar. Baca surat Yasin untuk orang mati, juga hadisnya juga nggak benar. Baca Yasin di malam hari, juga hadisnya juga enggak benar. Baca Yasin tergantung niatan orang yang membacanya, juga tidak benar. Semua hadisnya itu dhaif. Namun ini bukan berarti kita tidak bisa membaca surat Yasin. Boleh mengkaji surat Yasin, boleh membacanya. Namun kalau diyakini keutamaannya seperti tadi, dalil-dalilnya itu adalah dalil-dalil yang lemah. Di sini saya tidak bahas amalan yang panjenengan itu amalkan setiap waktu, saya tidak bahas. Namun saya membahas tentang keutamaan surat Yasin. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, ya nanti lihat, saya jawabannya nanti beda-beda. Jenengan juga nanti mempraktekkan di masyarakat juga berbeda-beda. Ya. Karena dalam masalah ini saya tidak bisa memaksakan, karena jenengan itu hidup di masyarakat yang mesti itu membaur. Dan kalau tidak membaur nanti malah dikucilkan. Kalau tidak mau membaur malah disingkirkan. Ada yang nggak dapat daging kurban kemarin. Ada yang akhirnya tidak ditegur sapa. Ya, saya kan tidak suruh seperti itu. Jenengan tetap bergaul di masyarakat. Kalau jenengan itu bisa ngomong, bisa memberikan penjelasan yang baik, silahkan beri penjelasan. Namun kalau nggak bisa, tinggal urusan masing-masing. Jenengan bisa ngatur di jamaah masing-masing. Terus kalau saya nggak mau ikut, gimana amalan-amalan yang ada? Ya silahkan nggak ikut. Namun jenengan harus sabar. Kenapa sabar? Karena pasti dikucilkan, digosipkan, dituduh teroris, dituduh wis melu ajaran sesat, dituduh sudah ikut ISIS, apa meneh
radikal dan seterusnya. Alhamdulillah jenengan masih dituduh seperti itu. Lebih parah tuduhan pada Kanjeng Nabi daripada kita-kita yang dituduh semacam tadi. Nabi dituduh majnun, orang gila, wong edan. Nabi dituduh tukang sihir. Nabi dituduh ayat Al-Quran cuma seperti syair-syair Arab, tidak ada isinya apa-apa. Nabi dituduh pendusta, pembohong ketika membawa Al-Quran. Bahkan lebih daripada itu, beliau ingin dibunuh, beliau ingin diperangi. Bahkan yang ingin membunuhnya dan memeranginya adalah saudara-saudara, sedulur-sedulur Kanjeng Nabi SAW sendiri. Berarti tugasnya harus apa? Sabar. Ya, tugasnya harus sabar. Renungkan di rumah baik-baik. Mungkin Allah memberikan hidayah lah, taufik. Nah, sekarang kita bahas apa arti Yasin. Baca huruf muqatta'ah dan arti Yasin. Huruf muqatta'ah dan arti Yasin. Di awal-awal surah dalam Al-Quran ada 29 tempat yang diawali dengan huruf muqatta'ah seperti Alif Lam Mim, Yasin, dan Toha. Jadi ada yang disebut huruf muqatta'ah. Kita bisa temukan ini di 29 tempat atau 29 surat. Ya, ada di 29 surat. Padahal jumlah surat ada berapa? 114. Di sini ada di 29 suratnya. Terus Ibnu Katsir sendiri menyimpulkan bahwa huruf muqatta'ah kalau kita hitung seluruhnya ada 14 huruf tanpa pengulangan. Huruf-huruf tersebut terangkai dalam kalimat berikut. Nasso hakim qati'u lahu sir. Jadi huruf muqatta'ah hurufnya ada 14. Nun ada nggak surat yang pakai nun? Ada nun. Terus nasso, sod berarti sod. Ha ada hamim. Kaf kaf, ha ya ain sod. Ya pada kaf, ha ya ain sod. Mim hamim. Qaf qaf, alif lam mim, taha, ain sin qaf, kaf ha ya ain sad. Lahu la ada pada alif lam mim, ha taha, sirrun sin Yasin, Yasin, ra alif lam ra. Ada pada 14 huruf dari kalimat nasahakin qati lahu sir. Terus tafsir huruf muqatta'ah. Para ulama pakar tafsir berselisih pendapat mengenai hakikat huruf muqatta'ah yang terdapat di awal-awal surah. Berikut ringkasan pernyataan Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, sekarang apa tafsirannya? Apa maksudnya? Al-Quran itu diawali, ada sebagian surat itu diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah yang terputus-putus tadi. Ya, makanya kita sebut muqatta'ah karena hurufnya itu dibaca per huruf sesuai dengan nama huruf. Alif lam mim itu bukan dibaca alama. Yasin bukan dibaca yasa. Kaf ha ya ain shad bukan dibaca kahaya asa. Bukan. Ya. Karena kalau ada yang nggak pernah ngaji, apalagi nggak pakai guru, ya bacanya kayak ngono loh. Hamim hama. Ya dong. Alif lam ra alamara. Karena nggak pakai guru. Ya, kalau ada guru yang tuntunkan, ada guru yang ngulang, maka nanti dia tahu cara bacanya. Namun coba kalau nggak pakai guru, coba dia baca gimana? Wah, aku harus mau Iqra kok. Ya. Langsung buka bar surat Al-Fatihah, Al-Baqarah. Wah, ini bacanya gini tau. Alama.
Kan aneh. Itu makanya disebut huruf muqatta'ah. Maka baca hurufnya dipotong-potong. Karena muqatta'ah itu artinya dipotong. Berarti hurufnya dibaca dipotong-potong. Oh, ini alif, bacanya alif. Ini lam, bacanya lam. Ini mim, ya. Maka dibaca mim. Lam ketemu mim nanti dengung. Disambung semua dibaca. Seperti itu bacanya. Nah, sekarang apa maknanya huruf-huruf tadi? Sekarang lihat. Ada ulama yang mengatakan bahwa Allah yang mengetahui maksudnya. Hakikat huruf-huruf tersebut diserahkan pada Allah dan para ulama tidak menafsirkannya. Yang berpendapat seperti ini adalah dari sahabat-sahabat utama, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Ada yang tafsirkan wallahu a'lam. Apa tafsir alif lam mim? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kita serahkan maknanya pada Allah. Berarti kalau kita pakai arti ini, makna ini, berarti huruf-huruf tadi tidak punya arti. Ya kan? Huruf-huruf tadi tidak punya arti. Berarti apa arti Yasin? Wallahu a'lam. Berarti kalau ada yang pakai nama Yasin, mohon maaf, kalau ada yang pakai nama Yasin, oh berarti namanya nggak punya arti karena cuma huruf muqatta'ah. Gitu. Kalau ada yang pakai nama Toha, wah namamu tuh nggak punya arti. Kenapa? Wah, guru Toha kok. Toha itu apa? Huruf muqatta'ah. Yang para ulama tafsirkan wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Baik, terus yang kedua. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa huruf muqatta'ah tersebut memiliki tafsiran. Namun mereka berselisih pendapat mengenai tafsirannya. Seperti ada pendapat yang menyatakan bahwa huruf muqatta'ah tersebut adalah di antara nama Al-Quran. Ada yang katakan Yasin itu nama Al-Quran, di antara nama Al-Quran. Terus juga ada yang menyatakan bahwa huruf muqatta'ah adalah di antara nama Allah. Ada yang katakan alif lam mim Toha Yasin itu nama-nama Allah, bagian dari Asmaul Husna. Berarti nanti kalau ini bagian dari Asmaul Husna, boleh zikirnya Yasin, 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 Yasin. Atau kita panggil Allah, Ya Yasin, Ya Yasin. Jadi seperti itu. Namun di sini kalau beri catatan Bapak Ibu-ibu sekalian, panjenengan ada yang punya buku Asmaul Husna? Ada yang punya Asmaul Husna? Ada. Di situ biasanya ada anjuran-anjuran. Ayo baca zikir ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar sampai 1000. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif sampai 1000. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar sampai 1000. Saran saya mendingan tidak usah dibaca lagi. Kenapa? Tidak ada tuntunan. Ibaratnya Asmaul Husna seperti ini Bapak Ibu-ibu. Coba Bapak ada tukang bakso lewat. Terus jenengan panggil, tukang bakso, tukang bakso, tukang bakso, tukang bakso, tukang bakso. Terus dia paling kan nyaur kan? Ada apa emangnya? Ah, saya cuma panggil kamu saja. Itu ibaratnya untuk tadi jenengan panggil ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Kamu minta apa? Iya kan? Iya. Maka Asmaul Husna digunakan untuk berdoa, bukan untuk manggil Allah. Kita manggil namun apa maksudnya? Lihat lanjutannya isi doa. Maka perhatikan doa-doa Nabi SAW pakai Asmaul Husna, tapi di kelanjutannya ada Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Ada lanjutannya enggak? Ada. Enggak dipanggil Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 enggak. Nanti jadi Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum. Iya toh Mbak. Ya, ini sembah-sembah dulu nih. Jangan baru masih ada yang pakai kayak gini. Ada lanjutannya Bapak Ibu. Sebut Asmaul Husna kita panggil ya. Ya itu dalam bahasa Arab itu huruf nida. Kita panggil ya. Ya.
Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus isi doa. Sama seperti kita panggil Ya Rabbi. Ya, kita panggil isi doanya apa? Ya Rabbi Akfirli, Ya Rabbi, Ya Rabbku, ampunilah aku. Sama seperti kita panggil Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wa gina. Gak mungkin cuma panggil Allahumma. Enggak. Paham ini ya? Ya, saran saya mendingan gak perlu dibaca seperti itu. Jadi kan kalau nggak percaya, ini ada akibat buruknya. Ya, walaupun saya dapat cuma cerita karena saya tidak dengar langsung, tidak lihat langsung. Ada yang baca rutinitasnya itu baca Asmaul Husna, malah kemasukan jin yang tadi yang saya sebut Jabbar, masuk jin dalam tubuhnya Jabbar. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, masuk jin namanya Jabbar. Orang percaya tenang. Sesok di rukiah wae nek saya mau coba. Ini Ustadz yang datang kemarin beri pelajaran rukiah cerita langsung. Ada yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha karena dia kejar target sampai 1000. Jadi ilahu. Bulan depan datang lagi. Ilahu. Masuklah jin ilahu. Masuklah jin ilahu. Kenapa demikian? Karena dia pakai target terlalu banyak. Padahal Rasul itu biasanya paling maksimal 100 loh. Jadi kan kalau nggak percaya lihat zikir-zikir yang ada, biasanya itu maksimal 100. Ya, maksimalnya 100. Jadi kan kalau pakai 1000, la ilaha illallah, suatu waktu itu akan kalimatnya berubah. Ada yang jadi ilahu tadi, ada yang jadi hu. Karena saya saksikan sendiri. Dia kejar target. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kan? Berubah. Karena masalahnya kejar target tadi. Itu loh jadinya. Pakai biasa saja. Paham ya? Ya, jadi tolong yang punya buku Asmaul Husna itu yang paling bagus dipakai untuk doa, bukan dipakai untuk bilangan zikir. Saya ulang, Asmaul Husna itu dipakai untuk tawassul dalam doa, bukan dipakai untuk bilangan zikir. Beda dengan subhanallah ya, ini bacaan zikir nggih. Subhanallah, ada disambung subhanallah wa bihamdi. Itu ada tuntunannya. Sehari 100. Ada subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. 3 kali pagi hari. Ada tuntunannya. Bacaan subhanallah, zikir. Dan biasanya singkat-singkat loh yang Nabi SAW sebut. Ya, singkat-singkat, enggak panjang. Maka ada sebagian jamaah itu yang tanya, Ustaz saya punya amalan. Saya baca dalam satu hari ya, ayat ini disebut ayat 1000 dinar, dibaca 1000 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ulang lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ulang kayak gitu capek juga loh saya baru 3 kali ini. Ini pensewu loh. Coba kalau ini bar nisa ini tekan rampungnya jam berapa berarti? Lagi mau Al-Ikhlas ping sewu, ya Allah ini kita turunnya jam piro gitu. Al-Ikhlas 1000 kali loh. Malah mungkin orang subuh mendingan zikir. Ya. Jadi intinya di sini Yasin dan huruf muqatta'ah yang lain bukan nama Al-Quran, bukan nama Allah. Pendapat kedua ini lemah. Lihat lanjutannya. Namun pendapat pertama bahwa huruf muqatta'ah itu diserahkan maknanya pada Allah lebih tepat. Sedangkan pendapat kedua tidaklah didukung dengan dalil. Jadi tidak ada dalilnya. Yasin itu nama Al-Quran, Yasin itu nama Allah atau Asmaul Husna, tidak ada dalilnya.
Sedangkan kita kalau menentukan ini nama Al-Quran, ini nama Allah, harus pakai dalil. Ya Hayyu ya Qayyum ada dalilnya. Ya, Al-Quran disebut Al-Furqan ada dalilnya. Ya, ini ada dalilnya semua, harus pakai dalil terus. Seperti misalnya ada yang menafsirkan surah Yasin dengan wahai manusia. Jadi diartikan Yasin itu ya, itu artinya wahai. Sin itu perwakilan dari insan. Jadi artinya wahai manusia. Terus. Karena ya adalah huruf nida atau panggilan yang berarti wahai. Sedangkan sin adalah dari kata insan yang berarti manusia. Nah, seperti ini tidak ada dalilnya juga. Cuma istilahnya apa ya? Cocokan apa istilahnya? Nah itu. Dia cocokkan tadi. Oh ini dipas ke ini, dipas ke ini. Nah itu. Ya, padahal nggak pas sebenarnya. Dia cocokkan kayak begini, tidak pakai dalil. Terus. Pendapat ini tidak didukung oleh dalil yang kuat, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir surah Yasin halaman 8. Baik, sekarang hikmah adanya huruf muqatta'ah di awal surah. Kenapa kita temukan di awal surat itu ada huruf muqatta'ah? Maksudnya apa? Baca. Huruf muqatta'ah yang terletak di awal surah ini untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran. Artinya, manusia atau makhluk tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Karena Al-Quran ini bahasa Arab, namun orang Arab saja nggak bisa buat huruf muqatta'ah. Dia buat Yasin saja nggak bisa. Padahal ini dengan bahasa Arab, bahasanya sendiri, dia tidak bisa rangkai huruf seperti itu. Berarti kalau orang Arab sendiri nggak bisa buat, berarti ini bukan buatan manusia. Namun Al-Quran itu datangnya dari Allah. Terus. Padahal huruf muqatta'ah itu ada dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, setelah penyebutan huruf muqatta'ah, yang dibicarakan adalah tentang Al-Quran. Inilah yang terdapat dalam 29 surah. Nah, setelah Yasin apa lanjutan ayatnya? Yasin, terus wal Qur'anil Hakim. Ya. Setelah huruf muqatta'ah bicarakan tentang Al-Qur'an. Terus Toha dan Yasin. Toha dan Yasin bukan nama Nabi Muhammad. Toha dan Yasin itu bukan nama Nabi Muhammad. Jenengan kalau mau melihat ada dalam beberapa pujian atau selawat panggilannya itu ada yang ala Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah. Berarti dia katakan Toha ini nama Rasul, Yasin juga itu nama Rasul. Sekarang lihat. Mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa silam, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyatakan bahwa Toha dan Yasin bukanlah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat ulama yang paling tepat, yang paling kuat. Toha dan Yasin hanyalah huruf muqatta'ah yang berada di awal surah seperti Shad, Qaf, Nun dan semacam itu. Baik, berarti kesimpulannya Toha dan Yasin itu juga bukan nama Nabi Muhammad. Berarti bukan nama Nabi Muhammad, bukan nama Al-Quran, juga bukan nama Allah. Jadi cuma sekedar huruf muqatta'ah yang artinya bagaimana? Wallahu a'lam, kita serahkan pada Allah. Tujuannya ini ada di awal surat, biasanya setelah itu membicarakan tentang Al-Quran untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran. Baik, setelah itu monggo jika ada yang bertanya langsung dipersilahkan. Diingatkan tadi satu pengumuman kelupaan. Kajian malam Jumat Pon di Masjid Jenderal Sudirman Panggang tetap ada untuk malam Jumat besok. Malam Jumat Pon baca Isya tetap ada bagi jamaah Panggang sekitarnya. Silahkan untuk hadir baca Isya sampai jam 9 malam. Ada yang bertanya langsung monggo. Ibu-ibu wonten? Rupanya pada ngantuk ini. Status sing rupiah itu sing Bapak ada. Trans 7. Trans. Nah, Pak Mustaqim. Sing niku diuyak-uyak Trans 7 kan
ngisi tapi nggak mau. Alasannya karena Tuan 7 itu dia milih-milih. Langsung saja nggak usah. Nggak manut materi ini yang disampaikan Saya seperti itu. sampaikan tidak ada fadilah untuk membaca. Nah, beberapa teks pengambilan itu nanti dia pilih-pilih. Fadhilul amal. Nah itu mereka yang nggak mau itu. Baca agar saya mendapatkan barokah baca zakat yasin atau untuk menambah amal. Baik. Pun. Baik, pertanyaannya, kalau tadi Masih kita banyak. sebut tidak ada satu Baru hadis selesai yang cetak. menyebutkan keutamaan surat Yasin yang 27. sahih, lantas bolehkah kita membaca Yasin cuma ingin dapat fadilah dan untuk tabarukan? Boleh baca seperti itu? Tadi saya katakan boleh saja Isi baca surat proses layout. Yasin. Namun ingat, perlakukan adil antara surat Yasin dengan surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, Al-Kafir dan yang lainnya. Perlakukan dengan adil. Jangan cuma khususkan surat Yasin saja, namun juga surat-surat yang lainnya juga dibaca. Itu saja yang jadi masukan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan di sini tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Seperti kami biasanya di majelis taklim sebelum kita awali membaca Al-Quran terbiasa membaca Asmaul Husna dilakukan itu bagaimana? Yang kedua kalinya jantungnya Al-Quran bukan surat Yasin. Kemudian Umul Kitab itu termasuk jantungnya Al-Quran atau bagaimana? Umul Kitab itu apa, Bu? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, itu sudah dapat jawaban. Kalau tadi jantungnya Quran, hadisnya itu lemah untuk surat Yasin, sedangkan Nabi SAW menyebutkan Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Semua isi Al-Quran semua akan kembali pada surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah lebih utama daripada surat Saya pas Yasin. Yasin neng daerah lain. Surat Al-Fatihah lebih utama daripada surat Al-Fatihah 3 kali Yasin. dianggap rampung. Terus tadi boleh nggak kami baca Asmaul Husna ketika mulai majelis? Silakan dibaca seperti itu. Namun ingat yang pertama, itu bukan bacaan zikir. Namun itu nantinya dipakai untuk kita itu berdoa. Misalnya ibu hafal ya Ghaffar atau Ghaffar, Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, maka nanti pakai ini untuk berdoa. Ya Ghafur, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosaku. Karena Ghafur, Ghaffar itu artinya Maha Pengampun. Juga ada Asmaul Husna Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Maka kita gunakan ini juga. Nama ini adalah Asmaul Husna. Kita pakai lagi untuk berdoa. Ya Razzaq, tambahkanlah aku rizki. Karena Ar-Razzaq tadi artinya Maha Pemberi rizki. Jadi harus diyakini seperti itu. Yang kedua, tentang Asmaul Husna perlu dipahami. Yang ibu hafal paling 99 nama. Yang tepat, Asmaul Husna tidak dibatasi 99, bisa lebih daripada itu. Bahkan nama Allah itu tak terhingga. Cuma yang kalau kita hafal 99 nama dan kita pahami baik-baik dan kita renungkan sampai amalkan, itulah yang punya keutamaan yang besar. Itulah yang punya keutamaannya besar. Jadi seperti itu yang mesti dipahami tentang Asmaul Husna tadi. Ada lagi yang langsung? Bapak ada? Bapak? Terus ada Ustaz ini satu. Ya. Si mic lagi belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu contoh, ada orang yang sakit parah, bahkan seringkali kambuh, sembuh,
kambuh dan yang jelas Pak, ini dibacakan surah Yasin. Ini sering-sering ada. Terus niatannya semoga diberikan sarana penyakitnya sembuh. Kalau tidak sembuh, semoga pada akhirnya mati ini mendapatkan husnul khotimah. Perilaku, cara, amalan ataupun bacaan seperti ini benar atau tidak, hadisnya sahih atau dhaif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada mic di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan yaitu tentang amalan yasinan. Di masjid kami ini ada kegiatan yasinan setiap malam Jumat Kliwon. Jadi setiap malam Jumat Kliwon itu ada istilahnya amalan yasinan. Tetapi saya sendiri walaupun itu di depan rumah kami masjidnya, kami tidak pernah nongol karena saya tidak tahu maksudnya. Oleh karena itu kami mohon penjelasan Bapak Ustadz, apakah saya yang tidak ikut ini juga apa? Istilahnya itu dikucilkan oleh masyarakat, ataukah yang tidak ikut ini akan dijauhkan dari masjid ini? Mohon penjelasannya atau mohon solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, pertanyaan terakhir tadi, ini saya yakin ini masalah panjenengan semuanya. Leres mboten? Alhamdulillah. Itu masalah jenengan masing-masing. Ya, kami di sini cuma menyarankan saja, ingin solusi untuk ini semua jadi baik. Artinya yang di masjid itu paham, jenengan juga paham, berarti seluruh Gunung Kidul ini semuanya harus ngaji bareng-bareng. Kalau ini ngaji, tentu nanti tidak akan konflik. Wah, saya sudah ngaji, aku wis paham. Ini wis ngaji juga wis paham. Maka tidak ada konflik masing-masing. Namun kalau ini cuma 1 orang, 2 orang saja yang berangkat ngaji, yang mayoritasnya itu tidak berangkat ngaji, dan semua itu pakai amalan tadi, maka pasti terjadi konflik di masyarakat. Betul? Jadi jenengan tinggal menyesuaikan di tempat masing-masing. Kecuali kalau jenengan mau pindah di sini, monggo silakan. Ya, sini saya bisa ngatur. Namun kalau tempat panjenengan masing-masing, wallahu a'lam, saya cuma mengharap Allah menolong jenengan. Ya, ada yang dikucilkan, ada yang tidak mau diajak ngomong dan seterusnya. Sekarang kalau kita taruhlah ambil pilihan tadi tidak mau ikut, ada yang tetap mau ikut, ya silahkan, jenengan punya pilihan masing-masing gitu. Ya, ada Mbak Rois, Mbah Kaum, Poro Takmir, mau ikut silahkan. Namun ingat, yang perlu dipahami bahwa ketika ingin menerapkan seperti ini, tentu yang lainnya itu juga mesti paham. Nah, sekarang jenengan ambil pilihan tidak mau ikut, berarti kan nanti jenengan itu dikucilkan dalam masalah ini. Sekarang jenengan harus melakukan perbaikan nama untuk jenengan sendiri. Artinya apa? Untuk memulihkan ini agak-agak berat. Sehingga kalau jenengan dalam masalah ini kurang, tolong dalam masalah yang lainnya tidak kurang. Contoh, kita nggak ikut ini nggih, maka untuk urusan, saya ngurus jenazah, saya itu nanti kalau ada orang mati saya mandikan, itu pokoknya ikut serta semuanya. Yang ini tidak dia ikuti. Namun yang lainnya harus ikut. Jangan sampai semua ditinggalkan. Wah, situ ada sajennya, di situ ada ininya. Wah, nggak kayak begitu. Karena kita bisa seleksi masing-masing. Paham ya? Kita bisa seleksi, ini bisa kita ambil, ini bisa kita tinggalkan. Sudahlah, jenengan nggak pilih ini, maka yang lainnya nggak boleh ditinggalkan sama sekali.
Jenengan punya kewajiban kalau ada yang mati, maka nanti layat ke situ. Punya kewajiban datang ke situ bukan hanya nyumbang, namun juga apa? Nyolatkan orang gur jagong terus ketika di tempat orang mati. Ada yang jagongan di situ, ada yang bawa kartu, main kartu. Apa manfaatnya? Ya, tidak ada manfaat. Dia butuh doa. Dia butuh amalan-amalan kita. Maka banyak-banyak doa untuk ya kasus semacam tadi. Oleh karena itu saya sarankan, kalau ini memang kita punya kekurangan, tutup dengan yang lainnya. Ada gotong royong kita bantu, ada rewang juga kita bantu. Jangan yang ini sudah kurang, yang lainnya juga malas-malasan. Kalau yang itu nggak mau tegur sapa dengan kita, gara-gara kita kurang dalam masalah ini, dia akhirnya nggak mau ngobrol, sapa dia terus. Terus juga nambah lagi sering beri hadiah. Hadiahnya apa? Apa hadiah? Senyum. Oh, senyum ke gampang banget. Apa hadiahnya? Ada jenengan punya makanan lebih di rumah, dia itu sedang susah, kasih. Ya, dia itu butuh bantuan, tolong dia. Kalau jenengan nggak mau pinjamkan uang dalam masalah utang misalnya, sudah sedekahkan saja uang yang dimiliki. Bantu orang dengan seperti itu, maka yang tadi nggak mau ngobrol itu akhirnya sadar, wah ternyata dia itu baik sekali dengan saya. Kok gara-gara ngaji dia ngaji terus malah tingkah lakunya itu baik. Maka tutup kekurangan ini dengan tingkah laku yang baik. Jangan semuanya ditinggalkan. Wah saya mau kabur saya dari dusun saya. Mau kabur terus solusinya apa? Mau tinggal di mana? Di sini nggak ada nih, nggak boleh Pak Lurah, nggak boleh terima warga-warga lain masuk sini Pak. Nggak boleh. Wong saya orang Jakarta tanya mau tanya harga tanah sini berapa, saya nggak mau beritahu. Ngapain orang luar ke sini? Untuk apa? Ngurus dusun jenengan masing-masing, desa jenengan itu diurus masing-masing. Masih jenengan punya tanggung jawab untuk ubah. Kalau enggak ya jadi seperti itu terus selamanya. Terus nggak ada yang mau dakwahi, nggak ada yang mau ngomongin langsung, nggak ada yang mau bicarakan langsung secara bertahap pelan-pelan, nggak akan pernah jadi seperti itu. Dulu di sini juga sama seperti, namun kan ada tahapan, gimana untuk ngomong, gimana untuk bicarakan, sehingga semua itu pemikirannya sama. Itu butuh waktu. Dikira jenengan sini saya santai-santai aja. Wah dulu itu keras juga warga sini. Ya. Tanya sini wong warak itu kayak gimana coba. Motor banter aja di pertigaan apa pohon bulu, pohon beringin besar sana saja itu kena pukul. Ya. Dulu kayak begitu coba masyarakat sini. Ya. Pelan-pelan dia omongin. Ya, harus sabar-sabar tahan banting. Ya. Makanya di sini untuk yang muda-muda didekati cara berbeda lagi. Untuk yang tua-tua sepuh-sepuh dekati cara berbeda lagi. Yang muda-muda ini umbul-umbul ini ada lomba voli. Apa ke pesantren ngurus voli? Ya biarin daripada mereka mabuk. Iya toh. Coba mana yang manfaat coba? Voli itu olahraga nggak? Olahraga. Daripada anak-anak itu ugal-ugalan dengan motor. Nggak ada energi yang dikeluarkan, cuma untuk motor saja. Main game, main band, nggak ada manfaat semuanya kan? Di sini dikasih voli, juara voli sekecamatan Panggang. Segunung Kidul juara 1 juga kemarin tahun lalu, kecamatan Panggang juara 1 voli. Ya, mau tahu lapangan voli di sini? Ini lapangan voli kelas internasional yang punya. Soalnya di Padukuhan Wara. Pendekatannya ada. Ya, ada yang perlu didekati. Kita nggak mau yang itu, kasih solusi yang lain dong. Masa yang ini nggak mau, yang itu juga nggak mau, semua nggak mau, ditinggalkan semuanya. Wah saya mau pindah saja ke Arab saja. Terus mau ke Arab ngapain coba? Neng Arab ora iso bahasa Arab. Ya sami mawon. Serba susah kan kita. Ada di sini tinggal menyesuaikan. Ya, masing-masing tanggung jawab dengan dusun masing-masing, bukan minggat dari dusun. Oh, aku ora lunga wae ora gelem nang kene. Ah, terus mau solusinya kemana coba? Mau imigrasi kemana lagi? Mau ke Papua? Ya, gak bisa sholat di sana. Ya, malah berat hidup di sana. Mau ke Sumatera, lebih lagi ke pedalaman pelosok lagi. Mumpung ada di sini dakwah pelan-pelan, terus kan tantangan.
Saya selalu jelaskan pada para takmir, ibaratnya itu kalau kita itu berdakwah, ngomong masyarakat, dakwahi masyarakat, itu seperti orang main bola. Coba kalau main bola nggak ada lawannya, coba ngegolin langsung gimana Bapak? Enak nggak? Wah, nggak ada back, nggak ada pemain-pemain situ. Wah, langsung maju, gol gitu. Senang kayak gitu, gayeng. Ora. Ini wong edan iki masa musim ora ono. Digolin sendiri coba, senang lagi itu. Coba kalau ada lawannya coba. Pelan-pelan kan dia bawa ngatur strategi. Wah, ini serangnya dari kanan atau kiri ya? Nah itu, ngatur baik-baik. Wah, ini nggak masuk, bertahan lagi. Tunggu waktunya, maju lagi, serang lagi. Ya, coba kalau ketika gol gimana? Wah, senang sekali, alhamdulillah gol. Saya kalahkan 11 pemain lawan. Gol gitu kan? Iya kan? Enak. Coba kalau nggak ada lawan. Ya. Masuk ke gol lagi 20-0. Lawan apa? Wah, lawan. Enak. Jadi tamir-tamir punya tantangan ngurus masyarakat kayak gini. Wah, ini masyarakat saya ngeyel sekali. Wah, saya ngatur strategi gimana yang ngomong ke masyarakat. Ya kan? Wah, ini Mbak Rois, Mbak Kaum pengen ubah ini. Wah, ternyata masyarakatnya seperti ini. Wah, dia ngatur strategi dulu. Ada yang pelan-pelan. Ya sudahlah, kita suruh warga itu ngumpul. Nanti saya kaji surat Yasin, bacakan tafsir surat Yasin. Jadi solusi pelan-pelan. Ya, jadi solusi. Jadi kan nggak bisa di posisi saya beda lagi. Saya mau datang mau enggak ya terserah saya. Ya. Saya posisinya beda dengan jenengan. Jenengan kan di masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Ada yang di sini malah nggak punya kekuatan apa-apa, cuma bisa bertahan terus. Karena dia orang bawah, bukan orang atas. Jadi tinggal lihat kondisi masing-masing, paham gak? Jadi saya sampaikan kayak gini, nggak usah takut. Jadi kan saya nggak paksa sama sekali mau berubah mau enggak, itu kan urusan masing-masing. Ya, gak usah khawatir ini. Wah, seseorang sah ngaji meneh. Wah, engkau diseneni Pak Ustadz, aku masih melu yasinan, masih melu amalan iki. Memang saya ngurus jenengan mau di sana, mau di dunia mana juga, itu bukan urusan saya. Ada yang di Wonosaha, ada yang di pelayan, ada yang di ini ya, ngurus masing-masing. Kan penting sudah disampaikan ilmu, tugas jenengan ngurus di masjid masing-masing. Pelan-pelan nanti strateginya. Saya itu nggak pernah maksa dan nggak pernah nyarankan masyarakat itu juga untuk nerima. Saya cuma menyampaikan saja. Juga saya nggak pernah sarankan untuk para jamaah untuk maksa jamaah yang lainnya. Nggak boleh. Takmir juga nggak boleh maksa jamaah. Wah, kalian harus manut pada saya. Wah, nggak bisa. Pelan-pelan. Ada waktunya masyarakat bisa terima. Ya, paham nggih, Bapak Ibu nggih? Orang saweti nih ngaji neng kene, orang masalah kok. Terus tadi sakit parah, moco Yasin, ya toh? Terus nanti kalau sudah menjelang mati juga moco Yasin. Tadi menjelang mati hadisnya dhaif. Namun kalau ini ada yang sakit parah, tujuannya itu untuk ruqyah. Ruqyah itu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bebas, ayat apapun boleh dibaca. Maka silahkan. Untuk apa ruqyah ini? Ruqyah itu untuk ngobati. Maksudnya apa ngobati? Dia semakin karena dengar ayat Al-Quran, sakitnya semakin ringan. Boleh seperti itu. Ya, tujuannya untuk ruqyah supaya diringankan bebannya. Boleh pakai ayat apapun. Kemudian bagaimana ada nyanyian yang selalu menggunakan huruf muqatta'ah, berarti tidak benar. Tadi kesimpulan gimana, huruf muqatta'ah punya arti atau tidak? Tidak punya arti, maka tidak bisa dipakai untuk puji-pujian. Terus di masjid saya sebelum azan, muazzinnya itu baca sholawatan, baru azan. Setelah azan dilanjutkan lagi puji-pujian sholawatan. Permasalahannya terasa buat tidak khusyuk di masjid. Mau sholat rawatib malah diganggu dengan sholawatan atau puji-pujian tadi. Memang untuk puji-pujian sebelum atau setelah azan itu baiknya tidak dikeraskan. Syekh Said Sabiq, penulis kitab Fikih Sunnah, beliau itu katakan puji-pujian atau sholawatan itu tidak diperkenankan setelah azan. Kenapa? Karena nanti dikira bagian saking azan.
Padahal azan itu lafaznya sudah tertentu. Namun kalau jenengan suarakan dengan keras sampai pakai pengeras suara, orang-orang kira itu masih lanjutan dari azan. Said Sabiq itu katakan tidak boleh, karena nanti dikira satu dengan azan. Dan juga ini tadi disebutkan betul, akan mengganggu orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat wajib. Maka cukup liris saja kalau mau sholawat. Itu ada tuntunan memang setelah azan, namun sholawatnya cuma singkat sebaiknya, tidak ganggu jamaah yang lain. Di dalam sholat yang 2 rakaat seperti sholat subuh, sholat jumat, dan sholat sunnah 2 rakaat, apakah sifat duduknya iftirash seperti duduk di antara 2 sujud atau tawarruk? Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, ini mazhab yang paling mudah sekali untuk pertanyaan ini. Ingat, dalam mazhab Syafi'i, kalau tahiyatnya itu belum, kalau sholatnya belum rampung, duduknya itu iftirash. Iftirash gimana? Kaki kirinya ya diduduki, kaki kanan tegak, belum keluar kakinya. Itu namanya apa? Iftirash. Itu selain tahiyat akhir. Selain duduk tahiyat akhir. Sedangkan untuk tahiyat akhir mau 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, pokoknya kalau tahiyat akhir duduknya tawarruk, kaki kanan tegak, kaki kiri keluar. Seperti yang kita lakukan. Termasuk sholat subuh, ya, ini juga duduknya tawarruk. Kenapa duduk ini lebih bagus? Yang pertama, dalilnya sama dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Yang kedua, ini lebih memudahkan karena biasanya kalau duduk tahiyat awal lebih ringkas dibandingkan tahiyat akhir. Kalau lebih ringkas, itu kita duduk cukup iftirash saja. Namun kalau duduknya lebih lama, kalau kita kaki kiri duduki terus cepat capek. Ya kan? Cepat capek. Maka bagusnya keluar. Sehingga bokongnya itu duduk di lantai, kaki kiri keluar, duduknya lebih lama, mau baca doa panjang-panjang pun bisa. Itulah biasanya hakikat tahiyat akhir. Dan juga manfaatnya kalau untuk Pak Imam, jamaah bisa ngerti. Lihat Pak Imamnya, oh duduknya kakinya sudah keluar, oh berarti iki wis rakaat terakhir. Oh kakinya urung metu, oh berarti belum rakaat terakhir. Gampang bedakan. Ya kan? Bedakan. Namun kalau dia cuma milih semuanya itu diduduki nggak keluar-keluar, wah iki imamnya iki tenan apa ora ya salat iki ya itu. Bedanya di situ. Hadisnya sama dengan mazhab Hambali, namun pemahamannya yang berbeda. Ini lebih enak, lebih memudahkan. Kaidahnya, setiap duduk tahiyat akhir semua tawarruk, kakinya keluar. Kemudian untuk duduk selain itu, duduknya iftirash. Ini yang lebih tepat dalam masalah ini. Karena kalau kita pakai duduknya itu semuanya iftirash untuk 2 rakaat sekalipun, maka nanti akan membingungkan. Gimana kalau saya sholat 3 rakaat langsung? Gimana kalau saya sholat itu 1 rakaat langsung? Namun kalau pakai kaidah Imam Syafi'i tadi lebih memudahkan. Pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan, misalkan dalam keadaan sholat di saku itu ada uang, sholatnya sah atau tidak? Pas sholat di sakunya itu ada uang, sholatnya sah atau tidak? Sah. Uangnya siuto? Sah atau tidak? Sah. Ada urusan apa dengan ketidaksahannya? Yang kedua, bagaimana sholatnya seorang jika seorang itu tidak hafal doa sholat, misalkan doa takbiratul ihram, rukuk, sujud, sholatnya dianggap sah atau tidak? Sah. Yang penting kalau dia ini berjamaah, baca Al-Fatihah atau ikuti imam saja untuk bacaan-bacaan yang ada. Ini untuk yang baru belajar sholat. Namun kalau yang sudah belajar, terus hafalkan bacaan ruku, bangkit dari ruku, sujud, dan bacaan-bacaan yang lain sampai tahiyat. Bagaimana jika kita mendapati kencing bayi di kasur yang sudah kering, terus kita pakai tiduran, terus menempel di baju kita, najis ataukah tidak? Lihat najisnya sudah hilang, bau, rasa, atau warnanya ataukah belum. Kalau sudah hilang, sudah suci apa belum? Sudah suci. Misalnya kita keringkan cuma jemur saja 1 minggu wes hilang.
Yang 1 minggu suwe. Apa berarti? 1 hari hilang. Ya, berarti sudah boleh dipakai sorenya. Namun kalau masih bau pipis, ya berarti belum suci sampai baunya itu hilang. Bau yang biasanya yang lebih kelihatan. Juga bisa lihat dari warna. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum kalau tutup ya, mohon materi ini dipahami baik-baik. Insya Allah tidak masalah bagi panjenengan semuanya. Semua itu tetap bisa beramal di tempat masing-masing, sesuaikan dengan tempatnya. Moga-moga Allah beri hidayah pada semuanya, tetap istiqomah, tetap diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan rezeki, dan mudah-mudahan dijaga semuanya dalam kebaikan. Hati-hati dalam perjalanan pulang, selamat sampai di rumah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.